Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Karena itu sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Renungan hari ini berjudul Menjadi Miskin. Bill Gates, pendiri perusahaan Microsoft bersama Paul Allen, menjadi orang terkaya di dunia saat saham perusahaannya naik drastis sejak penawaran perdananya pada tahun 1986. Namun, ia kehilangan gelar sebagai orang terkaya itu. Salah satu penyebabnya adalah karena dia mendonasikan sebagian kekayaannya melalui yayasan filantropi yang didirikan bersama mantan istrinya, Melinda, pada tahun 2000. Hal ini memperlihatkan bahwa Gates merupakan salah seorang yang paling murah hati di planet ini. Meskipun demikian, Gates masih menduduki peringkat 4 terkaya di dunia. Berbeda dengan Kristus, ia meninggalkan kekayaan yang tiada taranya di surga, rela menjadi yang paling miskin dan hina di bumi. Ia lakukan ini agar kita menjadi kaya dalam segala hal. Kasih dan pengorbanan Kristus tidaklah tertandingi. Kemurahan hati dan kasih-Nya tiada tara. Jika kita masih hitung-hitung sebelum memberi, Kristus bahkan memberi seluruh diri bersama seluruh kekayaannya kepada kita yang pernah memusuhinya. Rasul Paulus mengemukakan kenyataan ini untuk mendorong jemaat Korintus yang kaya untuk turut dalam pelayanan kasih. Jemaat Makedonia dijadikannya contoh. Mereka tidak saja memberi melebihi kemampuan mereka, melainkan mendesak Paulus untuk menerima pemberian itu. Kesempatan untuk memberi bagi mereka merupakan anugerah Allah. Hal yang sama perlu kita lakukan bukan demi kemakmuran orang tertentu, melainkan agar ada keseimbangan antara memberi dan menerima di kalangan jemaat Tuhan. Memberi merupakan anugerah Allah. Kita lakukan agar terjadi keseimbangan antar jemaat
Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.